akan dengarkan firman Tuhan, let's prepare our best. Siapkan catatannya, siapkan hatinya, terutama saya percaya saudara akan diberkati. Kita sambut Pastor Z. Oke, welcome. Oke, tes. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa yang Kau sudah berikan buat kami. Kami bersyukur karena hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua ada di tempat ini dan kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami minta kekuatan yang daripada-Mu Roh Kudus untuk boleh memimpin kami, untuk boleh membimbing kami, membukakan hati, pikiran kami, dan telinga kami, mata hati kami. Open our eyes, open our minds, oh God, that we will receive your word, that we will understand, that we will be impacted, imparted, transformed in the renewal of our mind, ya Tuhan. Biar kami boleh diubahkan, ditransformasikan di dalam cara berpikir kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kami mau minta untuk Engkau boleh mensterilkan tempat ini ya Tuhan. Biar hanya Roh-Mu yang boleh berada di tengah kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami boleh fokus dan tidak terganggu, tidak mempunyai gangguan apapun ya Tuhan. Kami tolak setiap roh ketidakpercayaan. We speak against the spirit of doubt, spirit of unbelief, oh God, in the name of Jesus. And we claim, oh God, we declare tonight that faith will arise from this gathering, from this service ya Tuhan. Kami nyatakan, kami deklarasikan bahwa iman akan bangkit dari tengah-tengah perkumpulan kami ini ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, shalom. Tadi lagi doa anak-anak mendadak pengen ke belakang, jadi lari-lari. Oh, puji Tuhan. Oh, udah balik lagi dari Indonesia. Memang hidup ini cepat. Bukan pastornya doang yang 5 hari ke Indonesia, jemaat juga udah mulai ikut-ikutan. Senang saya ngeliat. Semua ada sukacita, amin. Tuhan memberkati kita, amen. Haleluya. Thank you for being here and not at home watching the games. Haleluya. Saya ingin share kepada Anda. Saya ingin share message saya ini 2 part. Ini yang part yang kedua. Jadi Anda dapat both of the parts hari ini. Yang di Boston kita conclude tadi pagi. Saya ingin bicara 2 hal. Yang pertama, the desire of the righteous. Yang kedua, the world of the generous. Ya. Jadi kita buka sama-sama dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25. Please do whatever you can to write down these notes supaya Anda boleh diberkati. Sebagai gembala, keinginan kami supaya setiap daripada Anda diberkati, gitu ya. Dan kalau kita sebagai gembala tahu ada rahasia yang bisa membuat Anda diberkati, kita pengen Anda tahu dan Anda lakukan supaya Anda juga bisa diberkati. Ayat-ayat ini benar-benar ayat-ayat yang luar biasa karena Tuhan tidak pernah salah berbicara. Amsal 11 ayat 23 sampai 25. Proverbs 11:23 to 25. Saya baca dari New King James dulu ya, habis itu nanti saya baca dalam bahasa Indonesianya. Proverbs 11:23-25. The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. There is one who scatters, yet increases more. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Amen. Dalam bahasa Indonesianya begini dikatakan, keinginan orang benar itu mendatangkan bahagia semata-mata. Wow, bagus banget ya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ayat yang ke-24, baca sama-sama. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25.
Siapa banyak memberi berkat, ya. Nah, jangan cepat-cepat, ulang lagi, itu enak soalnya. Kalau saja setiap jemaat yang ada di tempat ini dan di Boston menyadari sungguh-sungguh ayat ini, kita akan mengubah dunia. Ya. Wah, nggak excited kelihatan, soalnya harus memberi berkat. Ya, coba ya, diresapi benar-benar cuma 4 kata. Siapa banyak memberi berkat. Memberi apa? Berkat. Memberinya sedikit atau banyak? Masih inkonklusif Bu Jen di sini. Tapi ayat firman Tuhan nggak salah tulis dikatakan banyak. Oke. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amin. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Those who water will themselves be watered. Ya, ini luar biasa. Nah, saya mau ajak Anda hari ini buka dari terjemahan The Message dari Dr. Eugene Peterson. Ini bagus banget ya, di paraphrase. Dibilang begini, the desires of the good people lead straight to the best, but wicked ambition ends in angry frustration. Nah ini punchline, ayat 24 dia bilang, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Did you all see that? Ayat 25, the one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are helped. Ya, ini luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kata desire itu mengindikasikan suatu kerinduan, longing kalau bahasa Inggrisnya ya. Longing, the longing of a person's heart. Sometimes you don't say things, you don't do things. It is just your heart driving you into that desire, longing ya. Dan kata righteous itu artinya seseorang atau sesuatu yang dinyatakan benar atau righteous karena berpegang teguh kepada suatu standar gitu ya. Someone or something that is considered to be just or righteous because of conformity. Itu that's the key word. Conformity to a given standard. Jadi karena dia berpegang teguh, beracuan atau mengacu kepada suatu standar yang sudah diletakkan. Ya. Jadi kalau di sini dibilang keinginan orang benar atau the desire of the righteous, buat Anda dan saya pertanyaan besarnya adalah apa yang menjadi righteousness buat kita? Karena itu yang akan mengacu dan akan menginfluence kita punya desire. Ya. Dan seseorang yang dikatakan desire-nya itu penuh dengan kebenaran, berarti dia sudah mengalami diproses dari Tuhan. Karena kalau orang belum mengalami diproses, yang timbul mungkin cuma tabiat. Yang timbul mungkin cuma gaya bicara. Tapi pada saat keinginan itu sudah berbicara kebenaran, itu berarti dia sudah diproses tubuh, jiwa, dan roh. Ini dalam sekali. Ya. Karena biasanya kalau kita nggak benar, dalam hati kita nggak kudus, yang pertama kali termanifestasi adalah keinginan. Orang yang kalau punya kebencian, itu nggak mungkin desire-nya itu baik. Iya kan? Tabiatnya bisa baik. Bisa di luar makeup, bisa bersandiwara. After all dunia ini, wah yang tahu berarti angkatan tua, angkatan saya lah gitu lah ya. Dan dikatakan ceritanya mudah berubah. Wah, kisah ya udah jangan. Saya bisa nyanyian, tolong nyanyi. Dulu saya ngeband di SMP lagu itu. Anyway, iya dong Pastor Anda anak band gini-gini juga. Hello. Jadi kalau udah dibilang desire itu dalam banget. Dalam banget, deep banget ya. Jadi kita nih, kita lagi mau cari sesuatu. We are not just living for an experience, but we're living for a long time. It's for a lifetime of walking with the Lord gitu ya. Dan kita berharap kita bukan cuma ya kalau kamu main sama orang yang suka badminton, mulai suka nonton badminton is one thing. Tapi pada saat desire kamu mulai berubah, itu berarti impact-nya udah dalam. Impact-nya udah dalam banget ya. Kita ingin kita nih, di Alkitab katakan, until people can see me no more, but only Jesus. Itu dalam banget ya. Nah ini yang jadi pertanyaan buat saya, buat kita semua ya. Kalau dibilang
righteous itu adalah seseorang atau something yang dianggap baik karena berpegang kepada suatu standar yang adalah righteousness. Pertanyaan besarnya buat Anda dan saya itu adalah, apa yang menjadi standard of righteousness-nya buat kita yang bisa menggaransi bahwa kita punya desire itu akan memimpin kepada kebaikan? Ini pertanyaan besar buat kita. Karena kalau dibilang standar, setiap daripada kita mungkin beda-beda. Betul? Saya pernah ketemu satu orang katakan kepada saya, Pak, kalau ke WC jangan cuci tangan dulu gitu. Sesudah dari WC baru cuci tangan. Oh, make sense buat saya gitu ya. Tapi ada yang bilang, oh enggak, justru cuci tangan sebelum ke WC. Oh, saya bingung juga ini orang. Tapi ya itu standarnya dia gitu ya. Buat dia itu kebenaran. Ada kebenaran norma yang relevan menurut preference, tapi kebenaran yang bersifat iman dan kebenaran dari Kristus itu adalah hakiki, absolut. Nggak bisa dibilang benar buat lo, belum tentu benar buat gua. Halo? Karena dia adalah life, truth, and way. Ya, kebenaran secara konsep dan filosofi bisa relevan, tapi kebenaran dari Kristus itu absolut, tidak bisa diubah. Benar buat saya, benar buat Anda. Jadi, ini merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan baik-baik ya. Kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 38. Coba buka sama-sama. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi gini cerita, Tuhan Yesus lagi melayani. Yesus kan selalu platformnya bukan di bait Allah, tapi dia di luar, di marketplace, di danau ya. Dia he's ministering to common man, not just the elite Jewish society. Tapi along the way as he was ministering, there are many Jewish people from the Pharisee community. Ada banyak orang Yahudi dari orang Farisi itu yang juga ikut datang dan mendengar, dan karena mereka mendengar, because they were there listening, they become a believer. Mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus nih dalam perkataan ini sebenarnya lagi addressing mereka. Jadi Tuhan Yesus nengok ke mereka, dia bilang kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi they believe, semua katakan percaya. Ya, believer ya. Dia bilang begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita punya kecenderungan selalu cut and paste ya. Satu ayat cukup, jadi ngapalinnya nggak susah. Ini aja terima. Tapi Anda tahu seringkali kita nih punya kebiasaan buruk ngambil satu ayat keluar dari konteks dan hanya itu yang kita pegang dan artinya berkurang. We as a Christian have a tendency of taking one verse out of the whole context and diminishing the whole meaning, lessening the whole power and impact. What we know is you shall know the truth and the truth shall set you free. But actually that verse is not a standalone verse. Itu bukan ayat yang berdiri sendiri. Ada hubungannya konteksnya pada saat Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi. Dia katakan, kamu percaya, bagus. It's a start for you to be a believer. You all believe, that's good. Semua orang percaya, bagus. Tapi percaya itu tidak menjamin Anda akan bertindak. Iblis percaya Tuhan itu Allah. Alkitab katakan, betul kan? The devil believe in the supremacy of the Lord our God, but doesn't do anything to cause him to want to go back. Betul? Orang yang ngerokok tahu kok, percaya bahwa rokok itu nggak baik. Tahu mereka. Tapi percaya aja tuh nggak cukup. Makanya Tuhan Yesus bilang begini. Dia tunjuk kepada orang Farisi, it's good kamu ada di sini dan kamu percaya. Tapi kamu belum jadi murid. Nah kita ini lagi banyak ngomong tentang discipleship, betul ya? Tuhan Yesus katakan begini, kamu nih baru bisa dibilang murid kalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Saya senang di dalam bahasa Inggrisnya dibilang begini. Jesus said to Jews who believe him, if you abide in my word, if you abide in my word, then you are my disciples indeed. Kata abide itu artinya apa? Artinya dwell, artinya stay, tinggal, artinya apa? Continue. Jadi percaya bagus, tapi jangan berhenti di situ, lanjutin. Bertindak, dan yang saya senang dari kata abide ini artinya apa? To make the word of God home for you.
Jadi, to feel at home in the Word of God. Jadi, when you are reading the Word of God, pada saat baca firman Tuhan, Anda nggak merasa sebagai orang asing. Inilah rumah. Saya mau katakan kepada Anda, pada saat saya ini kurang membaca firman Tuhan, atau saya sudah lebih memisi hati saya dengan hal yang lain, saya ngerasa kering, rasanya seperti padang gurun, and when I turn and read the Bible, read the Word of God, I feel like I'm coming back to home. I feel like, this is my place. This is where I belong. Comfort beyond just the senses. Yeah. It's funny because when the Word of God start to process you, you will feel comfortable, but more than just the senses of being comfort. Tapi there's the safety and there's the security. You feel at home in the Word of God. Jadi saya mau challenge setiap daripada Anda semua, the desire of the righteous. Who are the righteous? I'm hoping the righteous will be you and I. Anda dan saya adalah the righteous chosen of God. Amin. Kita adalah orang benar di hadapan Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan, dan kita ini menjadi murid karena apa? Bukan karena kita punya standar, semua punya standar. Orang maling aja punya standar kok. Saya pernah share kepada Anda cerita di mana itu, di London apa di mana yang maling ditangkap, waktu dikeluarin dari dompetnya, polisi menemukan standar. Saya tidak akan mencuri dari janda, saya hanya akan mengambil, saya nggak akan mencuri pada hari Minggu. Maling aja punya standar. Semua punya standar. Cuma standar apa yang matters, itu pertanyaannya. Standar yang memimpin kepada kehidupan hanya standar di dalam Kristus. The one that leads to life. Most standard that is not originated by Christ, it's not only not leading to life, but it will imprison you, akan memenjarakan Anda. Makanya saya sering ketemu banyak orang yang hidup punya prinsip tapi dipenjarakan oleh prinsipnya, nggak bebas untuk bergerak. Saya percaya dikatakan, you will know the truth. And the truth will set you free. Kurang jelas apa? Standar di dalam Kristen itu bukan memenjarakan kamu, tapi memerdekakan kamu. Bahkan bukan cuma di kamu. Orang lain yang kenal kamu akan merdeka karena apa yang ada di dalam diri kamu. Because of your desire of righteousness, many people will be set free. You have to understand that Christ who lives in you does not stop living at you. It's going to flow out of you. Ada amin semuanya? Anda harus sadari dan yakini, amini betul bahwa Kristus yang hidup di dalam diri Anda itu tidak hanya berhenti di dalam diri Anda, tapi akan mengalir melalui Anda. Dan pada saat Anda menjamah orang lain akan menjadi hidup karena apa yang ada di dalam diri Anda. And if you abide in this, orang itu juga akan tinggal, akan semakin bertumbuh, akan lahir baru, memiliki Kristus, dan dia juga akan menjamah orang lain. Inilah dinamika dari menjadi disciple dan making disciple. Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus katakan, if you abide in my word. Jadi believe is good, it's a start, but don't stop there. Jangan berhenti cuma sekedar jadi pendatang hari Minggu yang setia, tapi jadilah murid. Tinggal dalam firman Tuhan. Make yourself at home in the word of God. Jangan kamu menata duniamu ini dengan prinsip-prinsipmu sendiri. Tapi pakailah prinsip firman Tuhan, tata itu di dalam hatimu, karena hati kita ini adalah the domain of the Holy Spirit. Perabotannya apa? Carilah dari dalam firman Tuhan itu menjadi satu structure di dalam hidup kita. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ini coba lihat, orang-orang Yahudi nggak beda jauh dari kita. Begitu Yesus banyak ngomong tentang hal-hal yang rohani, mereka mulai kutip tradisi. Mereka bilang, kita nih keturunan Abraham langsung loh. We are the direct descendant of Abraham. Why on earth did you say we are gonna be set free? Because we are never been in slavery. We were never a slave. Jadi itu adalah apa ya istilahnya? Itu adalah perkataan orang Yahudi yang lazim dikatakan pada saat orang mulai menuduh-nuduh dia. Ya, orang Indonesia juga suka gitu kan, begitu ketemu sama pendeta, percakapan berubah, mulai bilang, oh iya, opa saya yang bangun gereja di sini. Oh iya, tante saya pendeta di situ. Ya itu kan tante lu, itu opa lu siapa? Iya kan? Tuhan Yesus bilang pada saat mereka mulai mau kutip-kutip Abraham itu adalah bapa mereka. Tuhan Yesus bilang, ya kamu boleh ngaku-ngaku Abraham adalah bapamu. Ayat 37 coba lihat. I know that you are Abraham's descendant.
But you seek to kill me because my word has no place in you. Halo? Yeah. If you say you are Abraham's descendant, why on earth do you seek to kill me? Tuhan Yesus bilang, nggak ada penjelasan lain, hanya satu. Berarti firmanku itu belum menemukan rumah di dalam hidupmu. Berarti kamu masih believer, belum disciple. Because only when you abide in the word of God, and you are my disciple. Halo? Iya kan? Nah, saya mau ajak setiap daripada Anda hari ini, kita hidup dengan prinsip. Itu baik. Tapi sudah saatnya kita membawa prinsip yang kita hidupi, yang kita junjung tinggi, itu kita membawa dan kita filter it through the word of God. Apakah prinsip yang kita miliki selama ini itu alkitabiah atau tidak? Halo? Anybody here? Apakah alkitabiah atau tidak? Saya cinta dengan orang tua saya. Everything I am itu dari orang tua saya yang mendidik saya, yang mengajarkan. Tapi pada saat saya menjadi dewasa, saya harus berhadapan dengan kenyataan ini. Bahkan warisan, tradisi, perilaku, tata boga kayak apa yang diwariskan dari orang tua pun, itu semua harus dibawa kepada lensa kacamata firman Tuhan. Ada amin semuanya? Saya ingat dulu ya waktu sebelum bertobat, orang tua saya pernah ngajarin, jangan terlalu percayaan sama orang. Nanti kamu dikibulin, nanti kamu banyak kan ya. Ada apa cuma orang tua saya yang ngomong gitu ya kan? Ya God doesn't want us to be naive, tapi Tuhan juga nggak mau kita jadi orang yang hidup dalam ketakutan. Tuhan nggak mau kita juga nggak bisa melihat ada pengharapan dalam hidup orang lain. Betul? Saya hidup sangat hati-hati dulu. Saya lihat, saya pilah-pilah dan saya mikroskop. I do that to others, but I didn't do it to myself. Orang kan selalu gitu, iya kan? Nah, tapi kita harus jelas bahwa hanya firman Tuhan yang akan kekal, yang akan benar di hadapan Tuhan. Kamu tidak akan nanti berhadapan dengan Tuhan satu saat dan kata, Tuhan, tapi aku diajarinnya begini loh. Tuhan, tapi ini prinsip aku, ini yang aku believe. It's good you have a belief. It's good that you are a believer. But you are not my disciple, that's clear. Because if you are my disciple, you will abide by my word. You will make my word your domain. That's the word. Hello? Because believers can be a believers in a distance. Hello? Saya merasa, ada di sini yang merasa bahwa Pastor Joel Osteen tuh, Pastor Joel Osteen, saya merasa Pastor Rick Warren tuh seperti pastor saya. Ini jujur, ini nggak bercanda. I listen to him every morning. Saya baca. Rasanya, aduh Pastor Rick, kok kamu tahu sih gitu ya. Gitu, aduh galau banget gitu. Kalau baca gitu. Tapi you know what? The truth is itu bukan discipleship. Halo? Karena saya nggak pernah ngelihat dia gimana, dia nggak pernah personally direct touch saya secara gimana. Semua cuma saya baca dari jauh. Ya, I'm growing, I'm blessed. But you know, I'm believing from a distance. True disciple itu is full body contact. My true disciple knows who I am. Ngelihat apa yang saya struggle. Because when you are discipling others, you're not just teaching them how to solve problem, but you are teaching them about life also. The real life, so that they know that even orang yang sudah menjadi mentor ataupun disciple maker itu juga punya masalah. Punya real problem. None of us selama kita di dunia itu free dari problem. But that's the key. The key is bukan karena kita sudah bebas dari permasalahan maka kita bisa memimpin. Kita ini adalah broken people who is favored by God's grace and choose to believe in the word of God more than we believe in our own weakness. Weakness I got plenty, but I do not base them for my ministry. My ministry is built on my hope in the everlasting word of God. Kelemahan saya punya banyak. Percaya deh.
Saya punya banyak, tapi saya tidak mendasari security dan juga rasa percaya diri dari pelayanan saya itu berdasarkan daripada kelemahan saya atau bahkan keberhasilan saya. Saya hanya landaskan keyakinan yang teguh di dalam firman Tuhan yang tidak pernah berubah dan pasti akan berhasil. Itulah mark daripada seorang disciple. You can believe from a distance, but when you become a disciple, it's a full body contact. It's a hands-on experience. It's no hold barred. Jadi yang Tuhan panggil itu adalah pengalaman ini. Karena dia katakan begini, you will know the truth, dia bilang. Iya kan? And the truth shall make you free. Truth itu bukan a concept, bukan a philosophy, bukan a teori. Truth is a person. And his name is Jesus Christ. John chapter 14 verse 6 says, I am the way, the truth, the life. Dan Anda harus tahu, di dalam ayat yang ke-32 ini dibilang, you shall know the truth. Kata know itu dalam bahasa Yunani adalah kata ginosko. Itu kata yang sering digunakan untuk menjelaskan keintiman suami dengan istri. Jadi Anda bisa tahu bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan, orang Yahudi biasa dengan religion. They grew up being a religious person. Tapi Tuhan Yesus katakan, what you need to do is not religion, but relationship. And this relationship, you must abide, you must continue in my word. Then your desire will be righteous. Then you will know me as a husband knows his wife, or as a wife knows his husband. And dari situ kamu akan mengalami freedom. Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya berdoa biar kita menjadi murid yang mengalami, kita punya desire ini nih memimpin kepada righteousness. Kenapa? Karena kita berpegang dan tinggal di dalam firman Tuhan. Dan kemudian gak sampai di situ, dari Amsal 11 ayat 23, kalau orang itu desire-nya baik, itu akan memimpin kepada kebaikan. Maksudnya kebaikan yang seperti apa? Ayat 24 itu jadi spesifik banget. Kebaikan yang dimaksudkan dalam Amsal ini adalah generosity, kemurahan hati. Ya. Dan saya senang banget cara menjelaskannya. Dia bilang, there is one who scatters yet increases more. Dia bilang begini, one gives freely yet grows all the richer. Ya. The Message translation bilang, the word of the generous gets larger and larger. Berapa daripada Anda di sini mau mengalami dunia Anda ini semakin bertambah besar dan besar dan besar. Ada amin semuanya? Kita semua berhidup di dalam dunia kita sendiri, bukan cuma sekedar dunia yang ada di luar. But every single one of us nih, ya kita punya juga yang namanya kita punya dunia. Kalau nggak salah, sebenarnya ayat ini mengatakan tidak salah kita membangun, kita ada satu dunia. Asal di dalamnya pusatnya itu Kristus dan tidak terlepas daripada manusia yang lain. Ya. Tapi kalau dunia kita ini berbicara di mana Anda rajanya dan Anda membangun tembok yang tinggi, di mana orang lain tidak bisa masuk di dalamnya, that is a problem. That becomes a subject for God to destroy and conquer. When you build your own world the way kings used to build castle to protect people from the outside to come in, that becomes a problem because you just declare war to God. And when you do that, His truth are going to destroy your truth. Saya mau katakan kepada Anda, bangunlah hidup Anda tapi sesuai dengan konsep daripada firman Tuhan. Hidup itu seperti mendekorasi rumah. Apa perabotan yang Anda akan pilih untuk berada di dalam rumah Anda? Belinya dari mana? Jangan milihnya dari stong sampah. Ada amin semuanya? Ya, kita bangun yang terbaik kalau di rumah kita kok, ya kan? Nah, mari domain kita ini kita bangun dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan dikatakan kalau itu yang kamu lakukan, maka kamu akan mengalami bahwa duniamu ini akan semakin bertambah besar dan besar dan besar. Tapi dunia orang yang stingy itu berarti self-centered ya. Itu akan menjadi kecil, semakin kecil karena akan ya dia aja. I, me, myself, and mine. Wah. I, me, myself, mine. There's no room for you. Because there's only room for me. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya
merasa bahwa ini adalah satu tantangan dalam gereja Tuhan. Ini sesuatu yang kita harus ubahkan. Kita harus berubah. Yesus di Matius 28 bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Muridkan orang lain. Anda tidak akan bisa memuridkan orang lain kalau yang jadi kepedulian Anda nomor satu adalah diri Anda sendiri. You cannot go if you are so invested in where you are right now. Ya, Anda nggak akan mungkin pergi kalau Anda udah comfortable di mana Anda berada. Ya, saya baca kesaksian di gereja di Ambon, ada yang gereja yang Tuhan pakai secara luar biasa. Tahu-tahu kemarin dengar cerita katanya gerejanya kebakar, bakar habis. Wah, sedih juga ya. Kita doakan juga, tapi the next few weeks saya lihat mereka udah melihat tempat tanah yang baru yang mereka mau bangun. Yang lebih besar dan lebih indah, lebih bagus dan bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Tuhan tuh memang aneh kadang-kadang. Tapi jalannya dia selalu memimpin kepada damai sejahtera, sukacita, prosperity. Amin. It's gonna be a bigger, faster. Tapi ya kadang-kadang kalau kita terlalu lama sama Tuhan dipercepat. Ngerti ya maksudnya? Saya waktu berlama-lama di Boston di tempat gereja yang lama itu ya, aduh pindah jangan, aduh takut, mahal Tuhan, ngeri gitu ya, aduh takut sama Tuhan. Oh kamu takut, oh ya udah, saya bikin ini point of no return buat kamu. Jadi supaya mau nggak mau kamu harus masuk ke air. Begitu saya baru mau perpanjang list, dia bilang landlord bilang, oh sorry nggak bisa, kita udah sign list sama new tenant, jadi kamu harus keluar by tahun segini. Rasanya gimana gitu ya. Ini baru juga disuruh keluar, belum kebakar gitu ya. Tapi saya percaya banget bahwa saat kita terlalu overly concerned about ourselves, kita nggak bisa ngelihat orang lain, kita nggak bisa ngelihat dunia. Yang di luar, di mana dunia kita. Kalau orang yang self-pity, dunianya hanya diri dia sendiri. The whole world revolve around him. Or her. Jadi seluruh dunia berputar di sekeliling dia. Jadi dia tuh bumi, di mana yang lain tuh orbit di sekitar dia. Believe it or not, banyak orang yang kayak begini. Kalau ketemu satu, rasanya Anda perlu berdoa untuk kesabaran. Ya, saya berdoa supaya setiap daripada Anda tidak perlu dihancurkan dulu untuk mau bergerak. Ada amin semuanya? Biar sekarang ini pada saat kita mengalami masa baik, mari kita menjadi pribadi yang generous, memikirkan orang lain, mau pergi kemana Tuhan pergi bersama-sama dengan dia. The safest place to be is where God is. Halo? Tempat yang paling aman adalah tempat di mana Tuhan berada. Nggak peduli kalau Anda tinggal di benteng tapi tidak ada Tuhan di situ, jangan tinggal di situ. Jangan tinggal di situ. Ada amin semuanya? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, the world of the generous will get larger and larger. Ya, the world of the generous will get larger and larger. Dunia daripada orang yang murah hati ini akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya, ini adalah salah satu desire daripada orang benar, yaitu to be generous. Orang yang dimana dalam hatinya ini firman Tuhan berkuasa, berbicara, beracara, itu nggak bisa pelit, nggak bisa hitung-hitungan. Karena bukan prinsip dia yang beroperasi, tapi prinsip Tuhan yang beroperasi. Pada saat Anda perhitungan, berarti Anda melihat saudara Anda sebagai nomor. Bukan sebagai pribadi. Ada amin semuanya? Petani tidak pernah melihat ladang dan benih itu sebagai, nanti kalau gua tanam satu, tumbuhnya cuma satu doang. Nggak bisa. Dia nggak ngelihat begitu. Dia ngelihat tumbuh satu benih ini akan harvestnya nggak bisa dihitung, betul nggak? Iya kan, lu makan satu apel, habis satu apel. Tapi kalau kamu tanam satu benih apel, baliknya nggak satu apel. Jadi nggak bisa, hitung-hitungan kita nggak valid di hadapan Tuhan. Karena dia memberi lebih banyak daripada kita menerima. Jadi kok Anda masih mau pelit sama Tuhan? Kalau itu yang kau pilih, duniamu akan semakin shrivel down to just one apple. But if you want to be generous, and you sow it, your world is going to get larger and larger. I know what it's like to not have enough. Saya pernah mengalami dan masih from time to time Tuhan izinkan mengalami tidak cukup. Ada amin di sini? Tapi justru pada saat tidak cukup itulah adalah saat yang paling baik untuk kita generous. Karena pada saat yang kita butuhkan buat diri kita sendiri tidak cukup,
daripada dimakan, kita taburin aja. Ini tes daripada iman. Saya sangat impressed banget dengan perkataan dari orang terkaya di dunia. Nggak tahu masih kaya atau enggak dia tuh. Tapi saya rasa dia masih cukup kaya. Namanya Warren Buffett. Warren Buffett ya. Kesenangan orang di Hampshire, buffet. Warren Buffett bilang begini, sacrificial generosity. Jadi kemurahan yang dengan pengorbanan ya. Dia bilang begini, dunia gempar, Warren Buffett itu memberikan 26 billion dolar. Nggak seberapa. Cuma satu paycheck, 26 billion dolar ya, kepada Gates Foundation. Gates Foundation itu championing the cause of eradicating malaria, clean water ya di seluruh dunia. Bill Gates Foundation. Dia ngomong gini, pemberian saya ini masih belum mengubah gaya hidup saya. Saya masih bisa nonton movie yang saya mau tonton, saya masih bisa makan di restoran yang saya suka makan. Tapi bagaimana dengan orang yang sungguh-sungguh memberikan pemberian yang membuat mereka tidak bisa lagi pergi ke bioskop di mana mereka biasa nonton, atau makan tempat di mana mereka biasa makan, karena mereka memilih untuk memberi. Merekalah pemberi murah hati yang sesungguhnya. Merekalah pahlawan daripada kemurahan yang sesungguhnya. Bukan saya, dia bilang. Bill Gates, Warren Buffett aja ngerti. Saya memberi dari kelebihan saya. Halo? Tapi true generosity bukan memberi dari kelimpahan, tapi pada saat kamu kurang, kamu memberi, itulah kemurahan. Itu kemurahan. Saya pernah loh lapar banget ya, lapar asli lapar. Kalau saya bilang lapar, bener lapar, percaya deh. I know what it's like to be hungry. Tapi waktu saya ini, sebenarnya bukan yang nggak ada duit, cuma di dompet saya tuh jarang bawa duit cash, jujur aja. Jadi kalau 20 dolar tuh, wah biasanya ya, dia lonely banget di situ. Anyway, begitu mau makan tinggal 10 dolar, wah pas nih udah sama tip. Saya ngelihat ada orang lain gitu ya, ada orang yang membutuhkan lah ya. Megang perut sambil ngeliat dia gitu. Nah, akhirnya saya memilih untuk memberikan itu kepada orang itu. You know what? Waktu saya berikan itu tuh saya bisa rasakan satisfaction yang jauh lebih memuaskan daripada rasa kenyang. Masih lapar sih, jujur masih lapar. Tapi dalam hati ini rasanya fulfilled. Kalau dalam hidup kamu cuma mau cari full, you will never be fulfilled. Halo? Ngenyangin perut gampang. Tapi finding fulfillment is not easy. Nah, inilah yang jadi panggilan kita ya. Di situ dibilang the world of the generous gets larger and larger. Ayolah jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mulai mengarahkan kapal kita menuju kepada generosity. Jadilah pribadi yang generous ya. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam di mana ini? Ini ya, kita baca dari pengajarannya Paulus kepada muridnya Timotius. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai 19 bilang begini. Commend those who are rich in this present world. Anybody rich in this house? Wah, kok remah banget. Anybody rich? Amen. Okay. Commend those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. Semua katakan uncertain. Kekayaan itu nggak pasti, nggak pernah menjanjikan kepastian. But to put their hope in God. Put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Command them to do good, untuk berbuat baik, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. Willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for a coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Ya, dalam New Living Translation lebih bagus lagi dibilang gini, teach, bukannya sekedar comment, tapi teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust their money. Tell them to use their money to do good. They should always be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Ada yang kaya di sini, amin?
Amin. Ya, oke. Ada yang peringatkan kepada orang-orang kaya dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat yang ke-18, baca. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saya mau post di sini dan saya mau share kepada Anda apa yang dari dalam isi hati saya terdalam. Ini pengharapan saya buat Anda. Bukan supaya gereja ini mulia, tetapi supaya perubahan Anda tidak terbatas, tetapi sungguh terjadi perubahan yang liar dalam ya. Saya mau katakan kepada Anda. Kalau firman Tuhan bilang katakan, peringatkan agar mereka itu berbuat baik. Anda tahu nggak bahwa Tuhan mau Anda berbuat baik bukan hanya kepada sesama jemaat. Amin. Benar ya? Ini saya sebagai gembala, sebagai orang Kristen dan sebagai pemimpin, saya ngerasain ini. Saya ngeliat ini problem daripada kekristenan. Saya nggak ngomong terlalu banyak di dunia lah ya. Marilah kita persempit aja kekristenan di Indonesia. Banyak orang itu sangat selektif di dalam kebaikan mereka. Dan mereka hanya mau baik kepada saudaranya sendiri. Ya kalau di gereja baik, begitu keluar jaga-jaga. Ketemu orang, nggak mau senyum. Begitu dia lihat tasnya, ada bulletin gereja, mulai senyum. Begitu tahu gitu kan. Saya pernah ingat cerita nih ada di gereja yang gede. Saya nggak sebut lah namanya di Indonesia. Gereja yang kebaktiannya ada 8 gitu ya kan. Mulai senyum. Kristen ya Ci? Iya, ke gereja mana? Padahal tadinya desek-desekan gitu ya. Gereja mana? Ke ini, gereja ABC. Oh sama dong, saya juga mulai. Jadi cuma mau baik sama sejenisnya dia doang. Firman Tuhan bilang, lu kalau memberi jangan sama orang yang bisa membalas pemberian lu. Kalau gitu caranya lu dari kapan lu mau dapat dari gua? Saya pernah di kota ini kan kecil, betul gak sih? Saya sebagai gembala, apa yang saya nggak suka, saya nyatakan kepada Anda supaya jemaat saya jangan kayak begitu. Saya pernah dibetein sama pemimpin yang katanya majelis di gereja lain. Dia tahu siapa saya tahu dia juga siapa. Saya senyumin, lurus aja. Saya bukan minta dihormatin, tapi menurut saya ini tabiat yang tidak baik. Kamu gimana mau, firman Tuhan banyak ngomong. Kalau kamu cuma bisa melihat bisa percaya sama apa yang kamu lihat, apa rewardmu? Kamu melihat makanya kamu percaya. Berbagai orang tidak melihat tapi percaya. Itu satu, iman ya kan. Terus yang kedua, kalau kamu cuma bisa baik sama saudaramu sendiri, gimana caranya the world of the gospel are going to be larger and larger and larger and larger? Kalau kamu cuma mau baik sama orang yang sesama Kristen, sama yang satu gereja. Saya take seriously loh panggilan saya. Saya ini gembala, saya ini pendeta. Di luar dan di dalam gereja, saya ini pendeta. Meskipun belum sempurna, tapi saya sadar betul bahwa kalau orang tuh mau lihat Yesus, paling enggak dia lihat dari saya, karena saya hambanya. Betul nggak? Dan ini bukan cuma saya loh, Anda juga. Anda nih orang Kristen. Anda pemimpin, pelayan atau bukan di gereja ini, Anda nih adalah garam dan terang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan cuma sopan sama orang segereja. Sama orang yang gereja kalian sopan, tapi sama orang lain, orang tua lurus aja lempeng. Anak-anak muda dengarkan baik-baik ya. Kalau kalian ketemu sama orang tua, ini bukan the Indonesian thing. Ini the Christian way. Cobalah sapa mereka. Malam om, malam tante, ini baik dan mendatangkan berkat. Kalau ini nggak baik, saya nggak akan ngomongin buat kalian. You guys can be American, modern, high-tech, advantage, sophisticated. There's nothing wrong in it. But when you become impolite, firman Tuhan jelas di Alkitab di 1 Korintus katakan, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ada amin semuanya? Ini saya ngomong sama keluarga, makanya saya bisa ngomong begini. I talk to you guys the same way I talk to my family, to my kids. Karena saya mau melihat, bukan supaya kita jadi sekedar tampilannya baik, tapi supaya kita sungguh-sungguh sadar betul kita ini siapa. Dan apa yang kita mau accomplish.
Berbuat baik, peringatkan mereka agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebaikan. Wow, kaya uang tuh biasa loh. Kaya uang tuh biasa. Tapi kaya dalam kebajikan. Wow. Wow. Kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan suka membagi. Giving is one thing, sharing is another thing. Oh, itu lain tuh. Satu hal yang saya sangat suka banget ya, saya belajar dari orang Indonesia ya. Ini kebudayaan orang Indonesia. Kids listen. At one point in Indonesia, I was lost in Jakarta, just like many other people lost in Jakarta, trying to find address, masuk ke daerah, gang. Ini saya tanya, Bu, permisi, mau nanya nomor segini-segini. Oh, Dek, masuk, Dek, masuk. Minum dulu ya. Ya, nanya adres aja dikasih minum dulu. Tapi yang namanya hospitality, itu luar biasa di Indonesia. Duduk, Dek, duduk. Oh, sini ya, coba ya, saya nggak tahu. Tapi saya panggil anak saya, anaknya lagi setengah-setengah. Iya. Oh, ini, di sini, segitu. Dia anaknya lagi jelasin, saya lihat tuh ibu dari ekor mata saya ke dapur. Keluar bawa pisang. Siapakah aku ini, Ibu? Makan pisang goreng. Luar biasa, bener loh. Dia nggak even tahu saya orang Kristen atau enggak, orang apa. Dia juga bukan orang Kristen. Dari mana saya tahu? Soalnya dia pakai kerudung, jadi kira-kira bukan Kristen dong ya. Betul nggak? Kita kan yang ada kalau di Walmart begitu ada orang Indonesia. Kode keras langsung, hashtag kode keras. Saya sekarang berhenti begitu. Dulu saya juga gitu, jujur. Sekarang saya pikir biarin aja biar kedengeran. Pernah saya di Walmart dengan saking kerasnya sama siapa? Sama dia apa sama siapa? Terus ada orang dari ujung aisle. Pastor, apa kabar? Kita fellowship langsung di Walmart. I'm not ashamed of being Indonesian, are you? Come on, ngerti gak ya maksud saya? I hope you don't just laugh at my joke, but you get my point. Sampai berapa lama kita mau pura-pura jadi orang Kristen? Pura-pura itu capek. Mendingan beneran. Pura-pura capek. Iya kan? Pura-pura tahu, mending tahu sekalian. By doing this, they will store up their treasure of good foundation. Kids, I know you know treasure, right? Treasure. Okay, so this is how the word of the righteous gets larger and larger and larger. Roma 12, itu Paulus memperingatkan Timotius, gembala muda, yang menjadi gembala di kota Efesus yang sangat besar ya, dan penuh dengan orang kaya dan banyak anak-anak muda. Itu bapaknya itu ngomong ke anaknya, nak, peringatkan orang-orang kaya. Peringatkan mereka, ajarkan mereka. Supaya mereka bertambah kaya dalam kebaikan. Kalau bertambah kaya dalam uang itu minimum kalau jadi pengikutku. Halo? Saya aminkan itu. Kalau Anda cinta Tuhan, dekat Tuhan, rajin ke gereja, kaya itu minimum. Tapi kaya akan kebajikan, wah itu that's a whole nother level. Roma 12 ayat 13 bilang begini. When God's people are in need, New Living Translation ya, Roma 12 ayat 13. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Ya, giving is one thing, sharing is another. Giving, you can be here, immovable, and just send your giving right there. But when you share, you become part of the giving. It's difficult. And the Bible says, be willing to share hospitality with other people. One of the joy that I have ministering in many different places ya, salah satu sukacita melayani di tempat lain, terutama di Amerika bahkan ya. Itu kalau saya pelayanan pernah suatu saat saya ke Indiana. Ini kota kecil isinya kampus Indiana Purdue University ya. Itu jemaatnya situ semua student. Saya di situ ya tinggalnya
bukan di hotel, tinggalnya adalah di apartemen salah seorang student yang ada di situ. Jadi mereka pilih yang apartemennya paling bagus, diberesin, dan minggu itu 3 hari itu orang nggak tidur di situ. Dikasih buat saya. Wow, I felt so honored ya. It's one thing for you to just pay money and give me a hotel room. Lebih gampang kan, betul gak? Tapi when you do that, you do the extra mile, it shows me that you really care and you are a hospitable person. And makin sini tuh maksudnya makin bertambah umur gitu ya. Saya nih kalau dalam pelayanan paling seneng kalau travel tuh nggak tinggal di hotel, lebih senang tinggal di rumah jemaat. Karena bisa ada interaksi, fellowship. Kalau di hotel saya bawaannya nggak bisa tidur. Jadi saya merasa inilah yang menjadi esensi dari kehidupan berjemaat. Mesti saling mau membagi. Nanti kapan-kapan saya mau menyesatkan diri dan tanya alamat di rumah Anda. Saya mau lihat pisang goreng keluar atau enggak. Saya pengen tahu gitu. Pastor Ronald sering-sering salah alamat. Tahu-tahu rumahnya Jeffrey. Ting dong, Jeff, apa kabar? Saya mau nanya alamat. Susi bawa bakmi langsung. Ada amin semuanya? That's how you experience your world gets larger and larger and larger. Halo? Mama saya seorang businesswoman itu mengalami pernah dia tuh build a vital business connection hanya karena di tempat nunggu dia share minuman. Bu, mau minum? Ini saya ada air minum. Akhirnya ngomong, makin kenal. Ternyata orang ini adalah vendor yang mama saya ini sedang cari-cari. Dan dia juga ngomong kita, bagus kalau kita punya kenalan orang ini. Itu baru ngomong ya. Makanya coba sadar akan situasi dan sekeliling Anda. Kalau jalan jangan lempeng aja. Leher kamu tuh punya otot, jadi bisa nengok kiri, bisa nengok kanan. Nggak cuma di atas gitu doang, bisa nengok bawah juga. Lihat anak kecil lucu, angkatlah, gendong, nggak masalah. Itu yang dunianya besar tuh kayak begitu. Kalau cuma bisa begini doang, itu mah stiff neck. Mama saya ngalamin itu. Saya berkali-kali mendapatkan kenalan baru dan networknya makin besar. Karena apa? Peduli. Kita nih hidup seperti Batman. Keluar nggak tahu kapan, nggak kelihatan keluarnya, masuknya pun nggak kelihatan. Karena begitu dari jauh tuh garage opener udah kebuka. Batman pulang nih. Mobil baru setengah masuk, garasi udah mulai nutup. Zut, jadi nggak kelihatan. Kita kayak begitu, masuk nggak tahu, kayak jaya langkung. Datang nggak diundang, pergi nggak pamit. Itulah orang Kristen zaman sekarang. Di gereja juga gitu, belum juga amin, zet hilang langsung pengangkatan. Dan alasannya klasik, Ubernya udah datang. Pesennya belakangan aja kali Ubernya, jangan sekarang pesennya. Ini komplain curcol di Boston, bukan di sini. Sini nggak ada Uber kan? Nggak ada kan? Ada. Tersinggung. Tersinggung desa. Iya tahu, bercanda. Gitu kan soal alasan, pastor duluan ya. Aduh, cucian, aduh, masakan, aduh, genteng, aduh. It gets me thinking, because you do that to me and to the rest of us here, it means you do that to the rest of the population. What you do not do here, you do not do out there. What you do here, you do also out there. Kalau Anda murah hati, baik, respectful di sini, di luar juga mesti gitu dong. Berbuat baik. That's how you experience your world gets larger and larger. Itu caranya. Ini ya, Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang yang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Oh, haleluya. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. The world of the generous gets larger and larger. Saya percaya banget bahwa self-righteousness itu menghasilkan selfishness. Merasa benar sendiri akan menjadi mau menang sendiri. Tapi only because of Christ's righteousness, the righteousness of Christ, itu yang menghasilkan kita menjadi generous.
Jadi kalau dibilang the world of the generous gets larger and larger, gimana caranya kita bisa mengalami itu? Berarti kita harus memiliki the righteousness of Christ di dalam diri kita ini. Baru kita nih bisa mengalami dunia kita menjadi besar. Dan kalau bicara the world gets larger and larger, dunia kita akan menjadi besar, the world begins with our mind. Every single one of us, our world begins with our mind. Coba buka sama-sama dari Amsal 23 ayat 6. Ya. Ini penting sekali untuk kita menjaga pikiran kita ya. Dan di dalam Alkitab kata hati dan pikiran itu senantiasa diucapkan synonymous jadi satu ya. Di sini dibilang begini, Amsal 23 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang gitu jelas, tapi di dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali. Katakan jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lesat. Ayat 7. Sebab seperti orang yang sedang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi tidak tulus hati terhadapmu. Ya, kalau di dalam New King James Version ayat ini bunyinya begini. Do not eat the bread of a miser. Jangan makan roti dari orang yang pelit, ya, miser. Nor desire his delicacy, atau menginginkan hal-halnya, barang-barangnya. Ayat yang ke-7. For as he thinks in his heart, so is he. Ini kita sering dengerin ini, ayat ini. Katakan sebagaimana kamu berpikir, demikianlah kamu adanya. Ya kan? You are what you think. Hello? You are what you think. You are what you think. Eat, drink, he says to you, but his heart is not with you. Jadi sangat menarik. Ayat ini penulis daripada Amsal berusaha untuk mengilustrasikan bahwa pikiran kita itu adalah powerful, memiliki kuasa either membebaskan kita atau mengikat kita. Tetapi contoh yang dia pakai adalah seseorang yang kikir atau yang stingy. Tadi kita ngomong the world of the stingy gets smaller and smaller. Ya. Jadi dia bilang, jangan makan roti daripada orang yang kikir atau orang yang pelit. Karena, nah ini terjemahannya yang di tempat lain, yang di dalam ayat lain, dibilang begini. Selfish people, ayat yang ke-7, are always worrying about how much the food costs. They tell you eat and drink, but they don't really mean it. Mari Pak, silakan. Silakan Pak. Jadi they're always putting a front. Anda tahu kan kalau di toko ada yang namanya window display, ya kan? Bagus, kelihatannya bagus. Begitu masuk belum tentu ada barangnya. It's just a window display. It's just to get you to stop to look and possibly masuk. Karena they believe in the principle of selling. If the customer is already in, that's 50% buying. 50% of the deal is to get the customer to come. Jadi ditampilin loh yang bagus-bagus, begitu masuk dalam belum tentu. Orang Kristen juga gitu, seringkali banyakkan window dressingnya. Begitu masuk ke dalam nggak ada. Udah makan enak-enak, udah kelar, datanglah bilnya. Ya, jadi orang yang kikir itu, yang kikir itu seperti itu ya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dalam hatinya penuh perhitungan. Dan saya katakan kepada Anda, kalau bicara the world of the generous gets larger and larger, Anda harus mengerti ini betul-betul. Kenapa the world of the generous gets larger and larger? Karena cara dia berpikir itu tidak banyak perhitungan, nggak perhitungan. Ngerti nggak maksudnya? Ya, kalau kita nih kikir, pikiran kita nih powerful banget loh. Makanya kalau kita mau bicara the world to get larger and larger, kita mulai dari pikiran kita, cara berpikir. Banyak orang tidak mengalami dunia semakin bertumbuh karena cara berpikirnya tidak pernah bertumbuh. Dan pikiran itu adalah hal yang powerful. Di dalam pikiran kita ini terletak, in our mind lies what is called world view. World view, sudut pandang dunia ya. World view itu artinya the way someone thinks about the world. Cara seseorang ini menilai dunia. Dalam definisi Kristen, world view itu adalah suatu rangka, framework, from which we view reality and make sense of the life and world. Jadi rangka cara berpikir yang membantu kita untuk menilai apa yang terjadi di dalam dunia ini. Itu namanya world view. Jadi ada yang namanya Christian world view. Nah, seringkali yang menghalangi kita sebelum our physical world itu bakalan enlarge, yang pertama-tama harus di enlarge itu adalah our mental world.
Yang pertama-tama harus di-enlarge, itu adalah our analytical, intellectual mindset world. Halo, ada amin semuanya? Jadi, kalau Anda yang di sininya ini tidak akan mau bertumbuh, yang di luar tidak akan bertumbuh. Tidak akan bertumbuh. Kalau di dalam pikiran Anda selalu Anda kalkulasi plus dan minus, semua orang adalah liability buat Anda. Pada saat Anda melihat bahwa 1 tambah 1 orang berarti tambah one more mouth to feed, berarti fokus Anda adalah di bawah, bukan di atas. Ada amin semuanya? Saya mau katakan kepada Anda, sebelum the world of the generosity gets larger and larger, usually yang akan di-stretch lebih dulu itu adalah cara berpikirnya. Dan itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Orang bisa bertahun-tahun masuk gereja sampai tua, belum tentu ininya berubah. Mindsetnya. Our mind itu is likened to a bear steel trap. Ya, kalau udah nutup susah kebuka. Makanya lebih gampang belajar hal yang baru daripada unlearn hal yang kita udah learn. That's our mind. Nah, saya berdoa hari ini biar kuasa firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ada amin semuanya? Jadi sebelum dunia fisikal ini akan bertambah, ini dulu nih harus berubah. Saya ingat ceritanya Roda mulai dari awal dulu ya, bisnis, betul ya. Itu kan semua mulainya dari apa? Dari ide, betul nggak? Dari konsep, betul kan? Mulai dari percaya, belum ada, belum kejadian, tapi di sini udah ada, betul nggak? And right now kita nih sedang menjalani apa yang dari dulu kita sebenarnya udah pikir. Di situ tuh kita udah mikir. Jadi sebelum itu terjadi, yang mengalami development verdieping gitu ya, yang mengalami enlargement tuh ini dulu. Kalau Anda di sini cuma cara berpikir, oh saya ini ya imigran, ya saya kerja di pabrik ya 9 to 5, first shift, second shift sampai Tuhan Yesus datang. Kamu tidak akan mengalami your world gets larger and larger. Saya sama Dipi spend waktu berjam-jam, udah dari tahun berapa tahu ya. Saya spend sama istri saya ngomong tentang gereja ini, sama Pastor Ronald ngomong tentang mimpi, itu udah lama banget. Sampai hari ini ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Tapi it all begins with a seed of thoughts. World view-nya ini harus di-expand. Seringkali problemnya adalah kita berada di lembah yang dalam dan gelap, dan kita nggak bisa lihat cahaya matahari di depan. Sehingga kita berkata, ya sudah, memang ini mungkin tempat kita. Saya mau katakan kepada Anda, if the Lord is your shepherd, that valley is just a place that you pass by. You have to have a vision for the break of dawn. Harus ada dulu di sini. Saya berangkat ke Boston ini, tidak punya uang, tidak punya kenalan, tidak punya apa-apa. Yang saya punya, itu adalah a mind filled with worldview. I already envision the church where I will be. The kind of church that we will be. The kind of music that we will have. The kind of leaders that we will have. The kind of people that we will have. It's already here. And it challenged me to have that big vision. There are times that big vision consume me. Daud katakan, oleh karena my vision about you, itu makes me sick to the stomach. Yes, that happens. But that is the only way your world will get larger and larger. Student, what do you see yourself when you go to school? Are you just going to earn that piece of paper that say you passed? What do you see in your life? I challenge you even right now. What do you see yourself? How do you see yourself? Are you end up going to be pegawai, seperti kata Pak Yusuf Roni, dia bilang, orang Indonesia memang mental pegawai. Dari kecil tanya mau jadi apa? Ya mau jadi ini, mau jadi itu. Mentalnya pegawai. No offense, tapi Anda harus percaya hal yang lebih besar juga. Before your geographical, physical world is to be enlarged, you must first experience your mental world, intellectual world, conceptual, analytical, spiritual, mindset world. Yang di sini ini loh, ini yang harus expand dulu. Ini pengakuan, dan seringkali ini jadi source of perdebatan saya dengan leader dan juga even ke istri saya. Tapi ini sesuatu yang natural ya, karena kita kan punya accountability. Kalau saya mau beli sesuatu, saya nggak beli sesuatu dari, oh ini cukup buat kita sekarang.
Saya personally nggak begitu orangnya. Saya mau beli sesuatu yang bakalan cukup buat kebutuhan kita 10 tahun lagi. Iya tapi ya kita kan waktu mau bangun gedung di Boston. Ini berapa besar pastor? Ya segini. Kursinya berapa? Ke 150. Mulai orang-orang di sini ngitung. Di dunianya dia yang di sini ngitung. Si ini, si itu, si ini, si itu. Pastor kita cuma 30. Ya kalau gue capek-capek cuma bangun gereja yang kursinya 30. Ngapain? Gak usah pindah. Do you believe in enlargement? Anda harus bertumbuh karena inilah kehendak Tuhan. God never desire for you to be the same. Jesus Christ will be the same yesterday, today, and forever. You are not Jesus Christ. Ada amin? Jadi jangan bangga kalau bilang kamu seperti Yesus ya. Tergantung nih, yang mana ya? Maksud lu yang mana nih? Tolong jelaskan pernyataan itu. I take offense in that statement. Ada amin semuanya? Dari mana dasarnya pastor bahwa ini nih ada worldview di sini yang harus nih coba ya. Matius 6 ayat 33. Itu dibilang begini. Ini semua kita tahu lah ya, nggak usah buka udah tahu lah. Matius 6:33 dibilang seek first. Cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kan? Maka apa? Semuanya ini, all these things will be added to you. Seek first. Tadi kita bilang first ini yang harus dibesarkan. Baru yang itu akan besar. Betul nggak? Iya kan? Di dalam ayat ini juga konsepnya sama. Seek first the kingdom of God. What is the kingdom of God? Buka di Lukas 17 ayat 20-21. Are you still here? Oke. Luke chapter 17 verse 20 to 21. Dibilang begini. Atas pernyataan orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, the kingdom of God is here. The kingdom of God is within you. Jadi what must be enlarged in the first place is the kingdom of God within you. Kingdom mentality, kingdom principle, kingdom vision. Ini harus besar di sini. Baru yang di luar itu akan besar. Kalau yang di sini kamu ukur dengan kemampuanmu, seberapa besar bank accountmu, seberapa bisa talentmu, bakat, talenta, kemampuanmu, ya kamu tidak akan bisa melihat dunia yang lebih besar dari di mana kamu berada sekarang. Seperti Mr. Bean pergi ke tempat grocery beli pen, dia udah bawa ikannya dari rumah. Dia mau beli pen yang sesuai dengan ukuran ikannya itu. Come on church, we can do better than this, amen. Firman Tuhan katakan, enlarge the tent of your dwelling. Betul nggak? Apa itu bahasa Indonesia gimana ya? Lapangkanlah tanah. Panjangkan apa? Coba bahasa Indonesia yang ingat. Panjangkan tali pancang tendanya itu ya kan? Harus dilapangkan, betul nggak? Enlarge it. Enlarge it. Dan kalau kita bilang lapangkan tempat tenda, tempat kediamanmu, ingat di ayat yang pertama kita baca tadi. Tuhan Yesus katakan, kamu percaya, but only if you abide in the word of God. Make the word of God your domain, your home. And once you allow the Holy Spirit to be your home, believe me, the word of God is going to mess up your own insecurity, dan itu akan memperbesar Anda. Saya dulu nggak pernah bisa kebayang saya bisa berdiri di umum dan seperti ini. Tapi pada saat saya menerima firman Tuhan, saya izinkan firman Tuhan memproses saya, dunia saya berubah. Dunia saya berubah. Segala hal yang saya batasi diri saya oleh karena insecurity saya berubah karena firman Tuhan sudah berkuasa di sini. How's your world? What do you see yourself? How do you envision you in the kingdom of God? My prayer is that your world gets larger and larger because that is the will of God. Makanya dikatakan seek first the kingdom of God which is within you. Saya seringkali rada annoyed kalau ada orang yang nanya, Pastor, ibu kota kerajaan Tuhan di Yerusalem ya? Bukan Kedoya kayaknya. Gimana ya jawab pertanyaan seperti itu gitu loh ya. Kerajaan Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan lahiriah. Tadi kan Tuhan Yesus yang ngomongnya betul ya. Anda baca tadi ya, bukan kata-kata saya loh. Kerajaan Tuhan itu
datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jesus says the kingdom of God is not coming in ways that can be observed. Karena Yesus sedang meresponi orang Yahudi yang berharap Mesias itu datang sebagai pahlawan gagah perkasa yang akan mengalahkan penjajahan Romawi kepada orang Yahudi. Jadi kalau dia datang paling tidak ada pengumuman, ada fanfare, ada trompet, ada red carpet supaya dia datang. Inilah, ini yang pembebas kita. Tuhan Yesus katakan, that's not the way the kingdom of God works. The kingdom of God is within you. When God becomes the authority, the sole authority becomes number one in a person's life, the kingdom of God is there. When God becomes important, di mana 2-3 orang berkumpul, sepakat sehati di dalam Kristus, di situ aku hadir, itu kingdom of God. Jadi makanya kalau bicara tentang seek first the kingdom of God, jadi kalau di dalam pikiran kita ini kita sudah menetapkan otoritas dan kebenaran dan firman Tuhan dalam sini, itu yang kita cari kebenarannya, righteousness-nya, maka everything else ini akan bertambah, akan disediakan, jalan akan terbuka, the right connection will be there, akan terjadi, impianmu akan digenapi, apa yang kamu buat akan berhasil, favor of God will be with you, the goodness of God will follow you for the rest of your life, He's going to protect you, He will never let you down. Itu yang akan terjadi. Your world is going to get larger and larger. But first, you must pay attention to what you store in here. Dan buat kita orang yang generous, itu berarti kehendak Tuhan before kehendak kita. Ada amin semuanya? Ya, saya mau tutup dengan ayat ini. Kembali dari Roma pasal yang 12 ayat 13 sampai 15. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Dunia orang yang generous itu bertambah bukan karena dia hemat luar biasa, tapi karena dia tahu menolong orang, dia siap menolong orang. And always eager to practice hospitality. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Pada saat Anda mengambil keputusan untuk saya ini mau jadi murid Tuhan, dan saya mau hidup dari prinsip Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan bukan keinginan saya, maka Anda akan bertumbuh tanpa batas. Saya mau share kesaksian saya kepada Anda saat saya tutup firman Tuhan hari ini. Tahun kurang lebih 1994-93, mungkin yang ini jangan direkam, bisa